Ya, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kepada ketua kelas tolong dipimpin doanya dulu. Ya, sudah ya. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran, apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang kelompok sosial. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu pengen mengulang sedikit tentang materi pertemuan kita minggu lalu, yaitu tentang pengertian kelompok sosial dan syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Nah, apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki. Nah, syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial itu sendiri akan melanjutkan materinya, yaitu tentang klasifikasi kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kelompok teratur dan kelompok tidak teratur. Nah, kita bahas satu-satu dahulu. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelompok tidak teratur. Nah, kelompok tidak teratur itu dibagi menjadi tiga, yaitu kelompok kerumunan, publik, dan massa. Nah, kerumunan ini sendiri dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu kerumunan yang berartikulasi pada struktur sosial, kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds, dan kerumunan yang melanggar norma hukum atau lawless crowds. Nah, kerumunan yang berartikulasi pada struktur sosial ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu penonton pasif atau formal audience dan kelompok ekspresif atau expressive group. Penonton pasif atau formal audience yaitu kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan tujuan yang sama erat dan mempunyai sifat pasif. Pada kelompok sosial ini, interaksi sosialnya sangat dibatasi bahkan dihindari. Masing-masing individu mempunyai perhatian tertentu yang tidak ingin diganggu. Contohnya adalah penonton di dalam gedung bioskop dan pendengar khotbah. Kelompok ekspresif yaitu kerumunan yang mementingkan tujuan daripada pusat perhatian. Orang-orang yang berkumpul dengan tujuan yang sama tanpa memandang apa yang menarik perhatian mereka. Contohnya adalah orang yang berkumpul di pantai untuk berekreasi, orang yang sedang pesta, dan sebagainya. Seperti orang yang sedang berkumpul di pantai, mereka akan mempunyai tujuan yang sama, yaitu berwisata. Tetapi fokus dari tujuan fokus mereka itu berbeda-beda. Ada yang fokusnya memperhatikan ombak, ada yang berenang, ada yang berjemur, ada yang bermain pasir, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua adalah kerumunan yang bersifat sementara. Kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kelompok yang tidak saling senang atau inconvenient aggregation, kerumunan panik atau panic crowds, dan kerumunan melihat kejadian tertentu atau spectator crowds. Kelompok tidak saling senang yaitu kerumunan sementara yang tidak menyukai kehadiran orang lain sebab dapat menghambatnya untuk mencapai tujuan. Contohnya, orang yang sedang antri di kasir. Mengapa orang yang sedang antri di kasir termasuk dalam kelompok tidak saling senang? Karena mereka cenderung merasa bosan dan tidak menyukai kehadiran orang lain. Karena semakin banyak orang yang berkumpul, maka semakin lama mereka mencapai tujuannya, yaitu menyelesaikan transaksi di meja kasir. Nah, yang kedua ada kerumunan panik atau panic crowds, yaitu kerumunan orang yang dalam keadaan panik untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Contohnya ketika sedang terjadi gempa bumi. Nah, yang ketiga itu ada kerumunan melihat kejadian tertentu atau spectator crowds, yaitu kerumunan yang terjadi karena ingin melihat suatu kejadian tertentu. Contohnya, melihat kecelakaan, orang jualan obat, demo massa, dan sebagainya.
Jenis kerumunan yang ketiga itu ada kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau lawless crowds. Nah, kerumunan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kerumunan emosional atau acting mobs, yaitu kerumunan yang menggunakan kekuatan fisik untuk melawan norma-norma pergaulan hidup yang bersangkutan. Contohnya pengeroyokan, tawuran, dan sebagainya. Dan selain itu juga ada kerumunan tak bermoral atau immoral crowds, yaitu kerumunan orang yang tindakannya melawan norma pergaulan hidup dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Contohnya kumpulan orang yang mabuk, pecandu narkoba, dan obat-obatan terlarang. Yang kedua itu adalah massa. Massa mempunyai kemiripan ciri dengan kerumunan, tetapi proses terbentuknya agak berbeda. Pada massa, ada sebagian pembentukan yang disengaja dan ada sebagian yang bersifat spontan. Contohnya adalah pengumpulan orang-orang di sebuah lapangan atau jalan untuk melakukan demonstrasi. Yang ketiga, itu adalah publik. Publik terbentuknya hampir sama dengan massa, tetapi tidak dalam tempat yang sama. Publik mempunyai anggota yang tersebar tanpa batas wilayah formal yang berinteraksi melalui alat komunikasi seperti TV, radio, dan surat kabar. Contohnya adalah pendengar pidato presiden yang disiarkan oleh radio itu disebut publik. Jadi seluruh pendengar radio yang memperhatikan pidato adalah publik. Yang kedua adalah kelompok teratur. Kelompok teratur dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kelompok dasar atau basic groups, small groups and big groups, primary groups and secondary groups, in-group and out-group, paguyuban dan patembayan, informal dan formal group. Kelompok dasar atau basic group yaitu kelompok yang dibentuk spontan dari bawah untuk melindungi anggotanya terhadap tekanan negatif dari masyarakat besar. Contohnya adalah kelompok agama atau pengajian di lingkungan masyarakat. Nah, kelompok besar atau big group dan kelompok kecil atau small groups adalah kelompok besar ini adalah kelompok yang memiliki jumlah anggota relatif besar dan biasanya terbentuk dari beberapa kelompok kecil yang masing-masing menangani tugas tertentu. Sementara kelompok kecil adalah kelompok yang anggotanya relatif kecil yang dibentuk atas dasar kepentingan yang lebih spesifik. Nah, kelompok kecil ini biasanya selalu ada di dalam kelompok-kelompok besar. Contohnya, kelompok belajar adalah kelompok kecil, bagian dari kelompok besar yaitu kelas 11 IPS. Jadi, kelas 11 IPS di sini adalah kelompok besar, sementara kelompok kecilnya adalah kelompok belajar, ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah kelompok primer atau primary group dan kelompok sekunder atau secondary group. Kelompok primer yaitu kelompok yang hubungan antar anggotanya akrab dan saling mengenal. Ciri-cirinya anggota relatif kecil, solidaritas tinggi, dan memiliki kesamaan nasib. Contohnya yaitu keluarga. Sementara kelompok sekunder yaitu kelompok yang hubungan anggotanya kurang akrab dan berdasarkan kepentingan tertentu. Contohnya adalah para karyawan di sebuah perusahaan. Kelompok dalam in-group dan kelompok luar out-group. Istilah in-group dan out-group muncul ketika anggota suatu kelompok menganggap mereka mempunyai tujuan yang sama, memiliki norma dan aturan yang sama, dan nasib yang sama. Sikap out-group ditandai dengan suatu sikap antipati suatu kelompok, biasanya memiliki solidaritas yang tinggi dan menganggap bahwa mereka lebih baik dari orang-orang di luar mereka. Setiap kelompok sosial adalah in-group untuk anggotanya dan out-group bagi anggota lain. Contohnya adalah kelas 11 adalah in-group untuk anggota kelompok kelas 11, sementara orang-orang di luar kelas itu adalah out-group bagi mereka. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah paguyuban dan patembayan atau disebut dengan Gemeinschaft dan Gesellschaft. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Suatu kelompok dinamakan paguyuban jika memiliki ciri-ciri intimate atau hubungan menyeluruh dan akrab, private, hubungan bersifat pribadi yaitu khusus untuk beberapa orang saja, dan eksklusif yaitu hubungan tersebut tidak berlaku untuk orang-orang di luar grup.
Contohnya adalah Paguyuban Perantau Minang di Jakarta atau Paguyuban Pasundan di Sumatera Barat. Patembayan yaitu ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu pendek dan berdasarkan hubungan timbal balik. Contohnya adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan Ikatan Dokter Seluruh Indonesia atau IDI. Kelompok informal dan kelompok formal. Kelompok informal yaitu kelompok yang tidak memiliki struktur pasti dan anggota kelompok yang sederhana. Contohnya adalah kelompok bermain. Sementara kelompok formal yaitu kelompok yang memiliki aturan yang tegas, struktur organisasi yang jelas, dan diciptakan untuk mengatur hubungan kelompok. Contohnya adalah unit kepolisian lalu lintas terdiri dari beberapa bagian seperti bagian administrasi, patroli, penyuluhan masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah dinamika kelompok. Dinamika kelompok sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami permasalahan yang mengakibatkan keteraturan sosial tidak berjalan dengan semestinya. Nah, aspek-aspek dari dinamika kelompok sosial ini adalah komunikasi kelompok, konflik dalam kelompok, kohesi kelompok, dan kekuatan dan pemecahan masalah dalam kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses dua arah yang menghasilkan perpindahan informasi dan pengertian di antara setiap individu yang terlibat. Nah, sementara konflik kelompok adalah dalam suatu kelompok itu pasti ada namanya konflik, pasti tercipta tentang konflik. Kohesi kelompok yaitu daya tarik baik positif maupun negatif yang menyebabkan anggota kelompok bertahan dalam suatu kelompok. Kohesi kelompok ini adalah bagaimana para anggotanya saling mencintai dan menyukai satu sama lainnya. Kekuatan dan pemecahan masalah dalam kelompok. Ada beberapa cara pemecahan masalah dalam kelompok, di antaranya yaitu koersi, mediasi, arbitrasi, konsiliasi, adjudikasi, dan stalimet. Koersi yaitu cara menyelesaikan masalah dengan memakai kekerasan. Mediasi yaitu cara menyelesaikan masalah dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai perantara dalam menyelesaikan konflik. Arbitrasi yaitu proses penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai pihak yang menyelesaikan konflik. Konsiliasi yaitu suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Adjudikasi yaitu penyelesaian konflik melalui pengadilan. Stalimet yaitu kedua pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang sehingga penyelesaian berhenti pada titik tertentu. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu dalam mata pelajaran sosiologi di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.